berkata bahwa gunung ini panas banget sih. Mana katanya namanya gunung kok nggak ada hujan. Tiba-tiba situasi berubah. Waktu itu udah gelap itu kan, udah gelap. Saya mendengar suara ketawa yang begitu melengking. Nah di situ saya bertanya dan menyimpulkan secara pribadi sebetulnya, ini jangan-jangan makam nenek pelet. Halo sahabat misteri, jumpa lagi bersama kami di channel yang mengisahkan berbagai kisah misteri dan pengalaman nyata dengan narasumber yang langsung mengalami kejadiannya. Ini dia misteri nyata tanpa rekayasa. Nah, kali ini kita kedatangan seorang saksi misteri yang akan bercerita mengenai pengalaman gaibnya. Saya perkenalkan, namanya Bang Sri. Gimana Bang Sri? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang Sri di sini seorang penggiat alam, pecinta alam. Mari kita dengarkan cerita yang akan dijabarkan oleh Bang Sri. Silakan Bang Sri. Baik, saya akan menceritakan tentang peristiwa yang dulu terjadi pada saat saya mendaki Gunung Ciremai. Ya. Itu tepatnya di tahun 1992. Jadi pada saat itu kita sedang melakukan pelantikan terhadap anggota pecinta alam yang baru. Namanya itu Arga Pratala Club. Itu adanya di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Nah, ketika saya melantik, itu lokasi yang kita pilih adalah Gunung Ciremai. Kemudian di Gunung Ciremai medannya cukup terjal, lumayan. Yang paling mungkin agak ekstrim itu di tanjakan Bapak Tere dan Bapak Tiri. Jadi pada saat itu memang kita buka pendaftaran anggota baru itu tidak terlalu banyak, dan itu pun sisa daripada anggota yang tertinggal pada saat pelantikan. Jadi kita bawa 5 orang anggota pecinta alam yang baru. Nah, kembali kepada medan yang ekstrim, itu ada tanjakan Bapak Tere dan Bapak Tiri. Mungkin kalau ya teman-teman udah pernah ke Ciremai, tahulah medan itu ya. Nah, perbedaan Bapak Tere dan Bapak Tiri ini, kalau di Bapak Tere itu tanjakannya itu berlumpur. Tapi kalau di Bapak Tiri itu kita harus naik akar-akar pohon-pohonan yang keluar dari tanah. Nah, kemudian dari perjalanan itu memang teman-teman itu udah sangat kelelahan pada saat itu. Nah, di dalam perjalanan kita melihat beberapa pecinta alam yang lain yang mungkin di luar daerah yang berbeda dengan saya. Nah, di situ saya melihat ada beberapa orang yang kerasukan. Pada saat itu kejadiannya kita pada posisi mau menuju ke shelter pengasingan. Nah, jadi ada pendaki dari luar, artinya bukan pendaki yang bareng-bareng sama kita, itu perempuan yang kerasukan. Kemudian saya lihat dari kejauhan kok nggak ada yang berusaha untuk mengembalikan ke normal lagi. Saya pikir mungkin tidak mengerti gitu kan. Nah, kemudian saya inisiasi untuk mendekati dan bagaimana caranya dia kembali normal ya. Nah, pada saat saya mendekati, kemudian saya lihat memang ini bukan sesuatu yang wajar lagi gitu. Nah, isi daripada obrolan saya dengan yang kerasukan itu hanya ketawa-ketawa saja gitu. Ketawa yang sangat melengking gitu. Ketawa seorang perempuan yang melengking. Kemudian saya tanya, dia tidak bicara siapa dia, cuman dia hanya ketawa-ketawa saja gitu, ketawa. Kalau ketawa hahaha aja mungkin saya anggap hal yang wajar, tapi ini ketawanya hihi gitu, seperti itulah. Nah, itu yang kemudian buat saya juga normal aja, mungkin merinding juga gitu kan.
dalam keadaan yang situasi gelap. Waktu itu udah gelap itu kan, udah gelap. Saya mendengar suara ketawa yang begitu melengking. Nah itu yang saya alami. Kemudian ya alhamdulillah karena ada sedikit pengalaman saya tentang itu, ya dia kembali normal dan dia melanjutkan untuk naik. Jadi pada saat itu ketika dia sudah siuman, sudah sadar, saya anggap sudah bisa saya lepas gitu kan. Akhirnya silakan deh melanjutkan perjalanan. Dia lebih dulu karena apa? Karena kita butuh juga untuk istirahat. Anggota kita ini kelelahan juga karena cukup ya lumayan ekstrim. Perjalanan ke Ciremai itu lumayan berat juga pada saat itu. Ya sudah, saya nggak mau mengambil resiko. Akhirnya istirahat dan mereka melanjutkan perjalanan. Dan dia terakhirnya bilang terima kasih pada saat itu. Nah kemudian dalam perjalanan di Gunung Ciremai ini memang keadaan Gunung Ciremai itu agak panas, kering gitu kan. Jadi sumber air itu agak sedikit. Jadi kita harus bawa dari bawah itu minimal satu orang 5 liter untuk persiapan kita daki ke atas. Nah kemudian dalam perjalanan kita nyampe ke Pengasingan. Ini shelter terakhir di Gunung Ciremai itu namanya Pengasingan. Nah kita menuju ke Pengasingan ini banyak suara-suara harimau. Itu bukan cuma saya dengar, semua peserta juga mendengar. Dari 5 orang itu termasuk 2 pembina pada saat itu. Nah kemudian saya membuat satu situasi atau suasana yang harus menenangkan mereka bahwa itu tidak masalah. Itu jauh saya bilang. Padahal saya juga nggak tahu gitu jauh apa dekat. Yang jelas suara itu terdengar, gitu kan, suara harimau. Nah kalau kita masuknya jalur Palutungan mungkin berbeda ceritanya dengan jalur yang saya daki. Saya masuk dari Linggarjati. Saya masuk dari Linggarjati. Nah kemudian di perjalanan untuk menuju ke ke shelter Pengasingan ini banyak gangguan-gangguan yang saya kira ya bukan hal yang normal gitu. Dan ini udah ada gangguan alam seperti makhluk halus, itu kan bagian daripada alam juga gitu kan. Ya angin yang kemudian tiba-tiba besar, kemudian ya teman-teman naik hanya beberapa ini kemudian terjatuh kemudian pingsan. Ada satu anggota saya itu namanya Udin, dia tiba-tiba perutnya kram tiba-tiba dan itu jatuh gitu. Dan nggak mungkin kalau kita harus tinggalkan dia gitu kan, sementara shelter Pengasingan itu masih agak lumayan jauh. Nah akhirnya kita berusaha untuk menormalkan kembali dan alhamdulillah juga normal. Nah sesampainya di shelter Pengasingan kita istirahat sejenak karena saya pikir kita udah mau sampai ke puncak nih. Pada saat itu ada salah satu anggota dari kita itu berkata bahwa gunung ini panas banget sih. Mana katanya namanya gunung kok nggak ada hujan. Tiba-tiba itu situasi berubah. Kita nggak ada kesiapan apapun, ada hujan yang betul-betul gede-gede gitu, mungkin segede kepalan itu hujan jatuhnya itu. Nah udah akhirnya kita ambillah yang namanya ponco yang di carrier-nya masing-masing kan diambil. Cuman karena ponco itu pada saat diambil adanya di si Udin, pada saat itu akhirnya kita bentanglah ponco itu. Di ujung dipegang, kemudian di ujung sebelah satu lagi juga dipegang. Dan itu jatuhnya si air itu betul-betul terlihat gitu. Nah itu jelang mungkin ada 5 menit hujan itu turun. Tiba-tiba itu yang saya lihat adalah air, bukan es. Air. Cuman airnya gede-gede aja, nggak wajar seperti air hujan yang biasa kita tahu gitu kan. Ini betul-betul ya segede-gede kepalan aja lah yang saya tahu. Nah kemudian ada 5 menit berlangsung hujan itu turun. Setelah kita lihat tidak ada lagi hujan, maka kita bergegas untuk naik. Nah yang menurut saya agak aneh gitu, pada saat kita mau melanjutkan dari Pengasingan ke puncak,
itu kita diiringi 2 burung. Ada 2 burung hitam di sana. Saya juga nggak tahu ini burung beneran atau enggak. Yang jelas burung itu tidak jauh dari kita. Jadi dia seolah-olah menunjukkan arah untuk menuju puncak. Jadi dia terbang ke kiri ketika kita sudah mau mendekati dia pindah lagi terbang ke arah kita sebelah kanan, terus sampai ke puncak. Nah, ketika sudah sampai ke puncak, burung itu tiba-tiba hilang. Kita tidak melihat lagi. Pada saat ya dia menunjukkan arah jalan, semua anggota kita ngelihat. Cuman pada saat itu ada dari kita itu mau iseng, saya bilang jangan dilempar, biarkan saja gitu kan. Nah, ketika kita sudah sampai di puncak, keadaan memang sangat buruk dan situasi cuacanya betul-betul tidak bersahabat pada saat itu. Kira-kira kita sampai ke puncak itu jam 2 dini hari. Kita padahal naik itu sore, kira-kira jam 3, nyampe ke puncak jam 2. Nah, itu juga kita ya banyak istirahat juga sebenarnya, karena kan situasi medannya sangat ekstrim gitu yang kita lihat pada saat itu. Nah, kemudian kita pada saat sudah sampai di puncak itu bibir kawahnya itu tidak terlalu lebar, mungkin ada 1,5 meter lah. Dia berbentuk pasir kan, 1,5 meter. Kemudian ya ada beberapa pecinta alam yang lain kesurupan di atas. Nggak tahu masalahnya seperti apa. Kemudian ya saya berusaha untuk menghampiri, karena kita kan di dalam situasi pendakian, siapapun dia orangnya, ketika mengalami satu musibah kita harus juga tanggap untuk membantu. Justru yang di puncak ini berbeda pola kesurupannya berbeda. Di puncak agak seperti harimau gitu. Karena yang saya alami yang namanya kesurupan tuh ya memang macam-macam jenis gitu kan. Kemudian gerakannya, kemudian dari pola suaranya juga bermacam-macam. Cuman ya apapun itu saya harus keluarkan, apapun itu saya harus bisa membuat kondisi normal kembali pada saat itu. Nah, cuman saya selalu katakan ketika selesai, ya tolong jaga sikap, karena semua di sini adalah makhluk Allah semua, baik yang kita naikin, kemudian yang ada di sekitar kita itu makhluk Allah, dan kita harus punya etika lah, seperti itu. Nah, seperti itu bukan 1-2 orang yang kemasukan di atas, maksudnya di atas puncak itu. Dan kita berusaha untuk bagaimana caranya anggota kita pun tidak terjadi hal seperti itu. Itu yang kemudian kita putuskan hanya beberapa jam saja di atas puncak, kemudian kita balik turun karena memang ya tidak memadai untuk kita lanjutkan pelantikan buat anggota kita. Dan saya anggap pelantikan itu sudah cukup, perjalanan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah udah cukup deh untuk memberitahu bahwa inilah tingkatan pelantikan pada saat angkatan mereka gitu. Nah, kemudian perjalanan kita mendapatkan satu masalah. Kita tersasar di lokasi untuk menuju ke bawah. Kira-kira ada 6 jam lah kita tersasar untuk mencari jalan keluar. Itu sekitar pukul berapakah itu Bang Haji? Ya, itu kita ngalamin bahwa ini jalan tadi yang kita lewati, setelah kita berputar jalan tadi kita temuin juga, itu kira-kira pukul 4 subuh ya berarti kan. Nah, kemudian kita semua ngelihat di bawah itu banyak lampu-lampu penduduk gitu kan, rumah-rumah penduduk kelihatan gitu. Tapi kita nggak sampai gitu. Ketika kita jalan ke bawah ketemu itu lagi. Nah, ketika kita sudah merasa lelah, kira-kira sudah sampai jam 6, agak sedikit terang gitu kan. Itu pada akhirnya kita menemukan satu bangunan di
di sana itu seperti gubuk, tapi lumayan agak bagus juga gubuknya. Cuman gentengnya ini sangat usang sekali, dan gentengnya itu banyak lumut-lumut yang menjuntai ke bawah. Kemudian saya hampiri bangunan itu, kemudian saya lihat disingkapin lumut-lumutnya. Saya lihat, loh, kok makam itu. Memang di sana tidak ada batu nisan, cuman ada makam panjang gitu, di pinggirnya itu ya seperti plesteran gitu kan, tengahnya tanah. Cuman saya pikir, kok makam siapa di sini? Kemudian kalaupun memang masyarakat sini gitu, siapa yang mau ziarah setinggi ini gitu kan? Apa iya ini makam warga yang ada di sini? Saya di situ juga sampai sekarang masih bertanya-tanya itu makam siapa gitu. Kemudian ya intinya saya nggak mau ambil pusing pada saat itu, saya nggak berpikir macam-macam. Anak-anak atau anggota saya pada saat itu saya suruh untuk istirahat sejenak, karena kita cukup lelah yang tadi kita mengalami sasar itu kan. Nah kemudian di dalam makam itu memang aromanya kurang ya, saya cium tuh agak nggak ngenakin. Kemudian sangat panas. Kemudian ya pokoknya sesuatu yang aneh buat saya kalau memang itu makam gitu, karena ya itu makam siapa gitu. Yang saya pikir kayaknya bukan makam masyarakat sini gitu. Kita nggak berpikir macam-macam, yang penting kita bisa berteduh di sini gitu kan, bisa berteduh, bisa istirahat sejenak. Ketika kita ngerasa bahwa kok ini kita nggak sampai ke bawah gitu kan, nah di situ saya munajat sama Allah. Saya minta sama Allah, tolong tunjukkan ya Allah jalan untuk arah pulang, karena kami sudah cukup lelah. Ketemu jalan itu lagi, mungkin ada 7 kali saya ketemu jalan itu, jalan yang sama gitu. Kita udah sepertinya udah jauh sekali jalan, ketemu titik itu terus seperti itu, dan itu semua nggak ada yang gitu pada saat itu. Cuman kita ulangi lagi, ketemu itu ulangi lagi, ujung-ujungnya yang ya kira-kira ke-7 kali kita sudah berputar, itu ketemu bukan makam, bangunan itulah gitu. Karena waktu itu kita nggak tahu itu makam atau tidak, pada saat disingkapin baru ketahuan bahwa di dalam itu ada makam, seperti itu. Ya nggak tahu kenapa kita kemudian turun dan lancar. Sesampainya di bawah di persawahan, saya ngobrol sama petani yang ada di sana. Lumayan udah tua bapak-bapak itu. Saya sapa, kemudian si petani itu nanya dari mana. Saya bilang saya dari atas Gunung Ciremai. Cuman saya bingung Pak, kita ini kesasar, kemudian ketemunya jalur-jalur yang kita lewatin juga. Nah, kemudian bapak itu tersenyum juga. Dia bilang udah wajar kalau di Gunung Ciremai seperti itu, udah wajar. Bukan 1-2 orang yang mengalami hal seperti yang Anda alami. Kemudian saya bilang, emang di atas itu ada makam ya Pak? Si bapak bilang bahwa dari dulu tidak pernah ada makam di situ. Nah, ketika saya jelaskan bahwa di atas ada bangunan seperti ini, dia kaget. Pada saat kita cerita seperti itu, si bapak akhirnya bilang bahwa ini informasi baru buat dia. Kalau di atas ada makam, ketika itu si bapak naik ke atas untuk memastikan. Saya bilang jangan Pak, agak jauh Pak. Kalau di sini Gunung Ciremai itu udah biasa. Kita tuh naik ke Gunung Ciremai tiap hari, kata si bapak. Dia hanya ingin memastikan apakah betul omongan saya, karena dia ngerasa tidak pernah ada makam. Intinya ketika saya selesai berbicara dengan bapak itu, kemudian si bapak itu taruh cangkulnya, kemudian dia naik ke atas dan kita juga berpisah di situ. Berpisah, kemudian kita sampai di situ tuh ada gedung Gedung Linggarjati ya. Sebelum Gedung Linggarjati itu ada base camp para pecinta alam untuk naik ke gunung itu, namanya base camp Pamamat. Nah, di situ semua pendaki kumpul di situ. Ketika dia mau naik, nanya sama yang turun. Ketika yang udah turun, dia
pulang gitu kan. Nah di situ kita ngobrol dan semua juga mengatakan bahwa belum pernah melihat yang namanya makam gitu. Nah itu yang kemudian sampai sekarang juga buat saya adalah sesuatu yang misteri. Kenapa banyak orang di sana mengatakan bahwa di Gunung Ciremai tidak pernah ada makam? Saya pernah membaca beberapa artikel mengenai Nini Pelet yang berada di Gunung Ciremai, baik itu dari Ajian Jaran Goyang Nini Pelet Gunung Ciremai ataupun mungkin artikel saya pernah baca. Apakah itu ada korelasi, ada sangkut pautnya bersama dengan makam yang ditemukan oleh Bang Haji Sri? Nah, sedikit terbersit di hati saya. Apakah ini gitu yang pernah saya dengar tentang makam Nenek Pelet? Apakah ini gitu Nenek Pelet? Karena secara logika mustahil banget. Karena di tengah gunung yang ketinggiannya kurang lebih 1.500 itu ada makam masyarakat atau penduduk yang di bawah Gunung Ciremai, itu sangat mustahil. Nah saya cuman kepikir dan saya nggak berani ngomong ke siapapun. Tapi ketika saya ketemu bapak itu, nah di situ menguatkan buat saya penduduk situ aslinya pun setua itu dia belum pernah tahu adanya makam. Kemudian para pecinta alam yang berkumpul di base campnya Pak Mamat itu pun sama, tidak pernah menemui makam yang disebutkan oleh saya. Nah di situ saya bertanya dan menyimpulkan secara pribadi sebetulnya ini jangan-jangan makam Nenek Pelet. Nah, seperti itu. Ya paling saya bisa menarik satu kesimpulan pada saat saya melakukan acara pelantikan buat anggota baru pada saat itu. Yang pertama saya bisa tahu bahwa ya ternyata kita nggak bisa sembarangan dimanapun ya, karena semua ada penghuni yang memang Allah ciptakan. Kemudian kita tidak boleh takabur juga pada saat di sana. Mungkin saya di sana sedikit ada rasa takabur, ngerasa saya sebagai senior. Kemudian bisa saja saya menganggap enteng bahwa apa yang saya daki ini sesuatu yang kecil mungkin. Nah kemudian saya mengalami hal-hal yang tadi saya sudah katakan, ada yang kesurupan segala macam. Itu sesuatu yang tidak ada apa-apanya, yang akhirnya saya bertemu dengan mungkin makam gitu. Dari situ mengingatkan saya bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi tinggalkan kesombongan dimanapun gitu. Apalagi kita mau punya keinginan untuk melakukan sebuah pendakian. Dan ingat bahwa kita harus tahu siapa kita, kemudian siapa alam yang juga kita datangin, gunung, kemudian tanah, kemudian apapun yang kita temui di sana adalah bagian daripada ciptaan Allah, dan kita harus punya etika sopan santun. Bukan kita takut sama mereka, tidak. Paling tidak kita menghargai bahwa mereka diciptakan juga sama Allah. Bang Haji Sri, ada pesan-pesan untuk para rekan-rekan sahabat misteri? Baik. Mungkin yang saya harus tekankan ketika kita berada dimanapun, alam ini milik Allah. Jadi kita harus ingat semua sama Allah. Kita jangan takabur. Siapapun pendaki yang mungkin sudah mengaku profesional, tidak menutup kemungkinan akan mengalami hal yang mungkin lebih parah daripada yang lain. Nah saya harapkan ya kita menghargai apa yang ada di hutan sana, bahwa Allah ciptakan yang namanya makhluk di luar makhluk seperti kita manusia. Nah itu juga bisa mengganggu ketika kita berlaku tidak sopan, berlaku sompral, berlaku sombong. Jadi tetaplah kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, makasih Bang Haji atas mengutarakan kisah pribadi pengalaman kepada tim saksi misteri. Nah teman-teman, dimanapun kita, seperti kata Bang Haji Sri bilang, kita tidak boleh merasa sombong, kita tidak boleh melakukan vandalisme atau seperti apapun kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah, termasuk pohon atau mungkin batu, bahkan makhluk astral lainnya. Nah sahabat misteri,
kita baru saja mendengarkan pengalaman gaib dari saksi misteri pada episode kali ini. Semoga kita tetap menyadari bahwa kehidupan nyata ada kehidupan yang tidak kasat mata. Terus dukung channel kami, Saksi Misteri, agar kalian tetap berhubung bersama kami. Terima kasih dan salam tak kasat mata.